Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frestisa Delta dengan NIM 23 10 11 20 13 33. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen Strategik. Dosen pengampunya Ibu Siti Hana yang bertema Strategi Unit Bisnis. Definisi strategi unit bisnis. Strategi bisnis unit atau bisa disingkat SBU adalah unit bisnis independen di dalam sebuah perusahaan besar yang memiliki strategi, tujuan, dan tanggung jawab sendiri. SBU beroperasi seperti bisnis terpisah dalam perusahaan induk, dengan fokus pada pasar, produk, atau layanan tertentu. Mereka memiliki otonomi untuk membuat keputusan strategis dan operasional, serta bertanggung jawab atas kinerja keuangan dan operasional mereka sendiri. Strategi Business Unit (SBU) membantu mengatasi kompleksitas ini dengan membagi bisnis menjadi unit-unit yang lebih kecil dan fokus. Setiap SBU memiliki tanggung jawab atas lini bisnis atau produk tertentu, sehingga dapat mengembangkan strategi dan rencana bisnis yang lebih spesifik dan terarah. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk lebih responsif terhadap perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Dismiranti dengan nomor induk mahasiswa 23 10 11 20 15 38. Kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang strategi persaingan untuk unit bisnis. A. Analisis lingkungan internal dan eksternal, contohnya identifikasi tren, peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan. B. Penetapan tujuan yang jelas dan terukur. C. Identifikasi posisi bersaing, contohnya ada diferensiasi, biaya rendah, fokus segmen atau kombinasi. D. Ada pengembangan, rencana taktis, contohnya seperti langkah konkret, penetapan harga, pengembangan produk, pemasaran, dan sebagainya lainnya. E. Alokasi sumber daya seperti anggaran, tenaga kerja, waktu. F. Pengembangan kemampuan seperti keterampilan, teknologi, proses. G. Implementasi strategi seperti pelaksanaan rencana dengan dukungan tim. H. Pemantauan dan evaluasi seperti pantau kinerja, lakukan evaluasi berkala. I. Penyelesaian dan inovasi, contohnya seperti adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Nah, itu salah satu strategi persaingan untuk unit bisnis. Nah, selanjutnya saya akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pemasaran perusahaan. Faktor-faktor ini terdiri dari dua lingkup. Yang pertama ada lingkup mikro dan yang kedua ada lingkup makro, di mana lingkup mikro ini terdiri dari perusahaan, itu seperti struktur organisasi dan kolaborasi antar bidang. Yang kedua ada pemasok seperti penyedia sumber daya, pengaruh harga, dan ketersediaan bahan baku. Nah, selanjutnya ada perantara, itu seperti agen, distributor, lembaga pemasaran, dan lembaga keuangan. Terus selanjutnya ada pelanggan, itu tuh seperti individu, organisasi, atau lembaga. Nah, selanjutnya ada pesaing, itu seperti perusahaan lain yang melayani pasar yang sama. Dan yang terakhir ada masyarakat umum yang memberikan pandangan dan reaksi terhadap perusahaan. Nah, selanjutnya ada lingkup makro, di mana dia terdiri dari ekonomi, sosial dan budaya, teknologi, politik dan hukum, lingkungan alam, globalisasi, terus dia ada sosial dan demografis, dan yang terakhir ada keamanan dan geopolitik. Halo, saya Isnaini Halimatus Syahadat dengan NIM 231011200643. Di sini saya akan menjelaskan fokus utama strategi. Yang pertama, fokus berkomitmen pada harga yang rendah dan kualitas yang tinggi. Yang kedua, meningkatkan efektivitas biaya. Contohnya menurunkan biaya operasional yang tinggi. Yang ketiga, pelayanan dan produk yang lebih baik untuk pelanggan. Yang terakhir, mengatasi hambatan seperti kebijakan personal dan tanggung jawab terhadap karyawan.
Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh perusahaan yang menerapkan strategi unit bisnis atau SUB. Contoh yang pertama yaitu Unilever. Perusahaan multinasional ini memiliki berbagai SUB yang masing-masing fokus pada kategori produk tertentu. Contohnya makanan, minuman, perawatan pribadi, dan perawatan rumah tangga. Contoh yang kedua yaitu Procter & Gamble. Perusahaan ini memiliki SUB yang masing-masing bertanggung jawab atas merek-merek terkemuka mereka. Contohnya Pampers, Gillette, dan Oral-B. Yang ketiga yaitu General Electric. Perusahaan konglomerat ini memiliki berbagai SUB yang beroperasi di bidang industri. Contohnya penerbangan, kesehatan, energi, dan transportasi. Jadi teman-teman, strategi unit bisnis itu penting banget ya di suatu perusahaan besar, karena dengan adanya strategi unit bisnis ini membantu perusahaan fokus pada segmen pasar tertentu, mengalokasikan sumber daya secara efektif dan mencapai keunggulan kompetitif. Dengan membagi perusahaan menjadi unit-unit kecil, memungkinkan perusahaan lebih baik dalam adaptasi terhadap perubahan pasar dan persaingan, serta meningkatkan efisiensi operasional. Terima kasih.